sang musuh langsung melepaskan anak panah ke arah tubuh Abbad bin Bisri. Dan 3 anak panah langsung menghujam tepat di tubuh sahabat mulia itu guys. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fadila di Lesehan TV. Menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Gimana nih guys, puasa hari ini? Masih lancar-lancar aja kan? Apa jangan-jangan udah ada yang bolong nih puasanya? Semoga enggak ya. Dan semoga nih ya, puasa kita di bulan Ramadan ini bisa full dan dilancarkan, serta diberikan kesehatan guys. Nah, di segmen Cari Berkah kali ini, gua mau ngebahas tentang kisahnya dari Abbad bin Bishr, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor. Kala itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ada 3 orang sahabat Ansor yang keutamaannya tidak bisa dilampaui siapapun, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudair, dan Abbad bin Bishr. Nah, nama terakhir ini merupakan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor, yang dikenal sebagai ahli ibadah guys. Sejarah Islam juga mengukir namanya dengan tinta emas pemuda bersuara merdu yang semasa remajanya belajar Al-Quran kepada Mus'hab bin Umair. Nah, gimana sih kisah dari Abbad bin Bisri ini? Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum berlangganan nih, silakan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Abbad bin Bishr ini juga dikenal sebagai sosok yang pemberani guys. Bahkan saking cinta dan setianya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia itu selalu siap mendampingi dan menjalankan perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan suatu hari nih, usai perang Zaturika, Rasulullah dan pasukan kaum muslimin beristirahat di sebuah lembah. Tak lama berselang nih ya, Rasulullah bertanya, siapa yang akan berjaga malam ini? Suara lantang itu terdengar dari Abbad bin Bisri dan Ammar bin Yasir. Keduanya ini kompak menjawab, kami wahai Rasulullah. Nah, Abbad dan Ammar ini dialah 2 pemuda yang disatukan dalam sebuah persaudaraan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak lama setelah hijrah, ketika beliau tiba di Madinah. Keduanya itu lantas menuju pintu masuk lembah guys, untuk berjaga malam dan menunaikan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbad dari kalangan Ansor, sedangkan Ammar ini dari kaum Muhajirin. Nah, Ammar ini lalu memilih untuk berjaga pada awal hingga tengah malam guys. Sedangkan bagian jaga Abbad bin Bisri ini dari tengah hingga di penghujung malam. Nah, Ammar langsung berjaga saat itu juga guys. Sementara Abbad ini sambil menunggu giliran berjaga, dia melaksanakan sholat beberapa rakaat. Waktu terus berjalan. Mungkin akibat kelelahan ya, tak sengaja Ammar bin Yasir ketiduran guys. Dan saking khusyuknya sholat nih, Abbad bin Bisri tidak menyadari jika tandem jaganya itu telah lelap tertidur. Dia itu nampak asyik beribadah kepada Robnya guys.
Di lain pihak nih ya, musuh kaum muslimin yang sedari malam telah mengintai mereka pun memanfaatkan kelengahan itu guys. Sang musuh langsung melepaskan anak panah ke arah tubuh Abbad bin Bisri. Dan 3 anak panah langsung menghujam tepat di tubuh sahabat mulia itu guys. Namun sang ahli ibadah ini sama sekali tidak terusik sedikit pun guys. Karena sholatnya yang begitu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beberapa anak panah yang mengenai tubuhnya ini langsung dicabut oleh Abbad bin Bisri ini dan melemparkannya. Seraya kembali melanjutkan gerakan sholatnya guys. Dan setelah usai sholat nih, dia pun baru merasakan sakit akibat hujaman anak panah itu guys. Lalu Abbad membangunkan Ammar bin Yasir dan meminta untuk bergantian berjaga guys. Alangkah terkejutnya nih ya, Ammar melihat Abbad sudah berlumuran darah guys. Lalu Ammar ini bertanya kepada Abbad bin Bisri ini, mengapa dia tidak membangunkannya saat terkena anak panah itu guys. Jika saja Abbad membangunkannya nih ya, maka tidak akan banyak anak panah yang mengenai tubuh dari Abbad bin Bisri ini. Lalu Abbad bin Bisri ini menjawab, saat itu aku sedang membaca surat Al-Kahfi. Aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan sholat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku, sehingga aku memperpendek bacaan dan rukuku agar bisa segera membangunkanmu. Demi Allah, seandainya aku tidak mengkhawatirkan lembah ini, sebagaimana telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, aku tidak akan menyelesaikan sholatku sebelum membaca surat Al-Kahfi seluruhnya. Begitulah guys, kata Abbad bin Bisri ini. Dan Abbad bin Bisri ini syahid sebagai syuhada guys, dalam perang Yamamah, dengan luka di sekujur tubuhnya. Hingga Abbad bin Bisri ini sulit untuk dikenali. Perang di Yamamah ini adalah arena pertempuran untuk memberengus kaum murtad, sekaligus meredakan kekacauan akibat ulah Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itulah guys, kisah dari ketakwaan Abbad bin Bisri ini yang bisa kita pelajari dalam hidup kita guys. Bagaimana khusyuknya beliau dalam sholatnya, sehingga dia tidak merasakan anak panah yang telah menghujam di tubuhnya itu. Begitu takwanya Abbad bin Bisri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita pelajari di dalam hidup kita guys. Semoga sholat kita ini bisa sekhusyuk sholatnya dari sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bisri ini. Jangan lupa untuk selalu berlangganan agar tidak ketinggalan cari berkah selanjutnya. See you next time. Selamat berpuasa.